Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu wa nas'alullah barakatuhu bihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian, pertanyaan yang mendasar bagi kita semua sebagai umat Islam, mengapa kita harus membaca Al-Quran? Mengapa harus membaca Al-Quran? Bahkan definisi Al-Quran itu definisinya apa? Kalamullahul munazzal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Quran itu disebut sebagai kalamullah, kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi, dinilai ibadah bagi yang membacanya. Membaca saja ibadah. Kok membaca? Mendengarkan saja ibadah. Mendengarkan, nggak usah baca. Mendengarkan itu ibadah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Jika dibacakan atas kalian ayat-ayat suci Al-Quran, maka dengarkanlah. Jadi itu menunjukkan mendengarkan saja dinilai ibadah, apalagi membaca, apalagi menghafal, apalagi mempelajari. Kan itu. Wong membaca saja, mendengarkan saja jadi ibadah, apalagi menghafal, apalagi mempelajari. Lebih tinggi lagi, ya, lebih tinggi lagi. Jadi ini yang menjadi perhatian kita. Mempelajari itu paling tinggi levelnya. Mempelajari Al-Quran itu paling tinggi levelnya, ya. Yang paling rendah mendengarkan, ya. Habis itu ada yang mobil atau jadwal jemput. Jadwal jemput paham. Ya, jadi gitu. Ingat, mendengarkan saja ibadah. Halo, emang nih saingan. Jadi maka kemudian kita lihat, perhatikan pahala orang-orang yang membaca. Ini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatu. Ini membaca, ya, membaca. Barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillahi ta'ala, dari kitab Allah Ta'ala, Quran, ya, Quran, falahu bihi hasanatu, maka baginya per huruf itu diberi satu kebaikan. Bahasa pahala itu sering disebut dengan istilah satu hasanah. Pahala itu bahasanya satu hasanah. Tidak pernah dikuantifikasi dalam bentuk angka. Misalkan satu rumah, satu kebun, satu mobil, enggak. Selalu disebut dengan satu hasanah. Itu bahasa pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu hasanah itu kelipatannya 10 kali lipat. Satu hasanah 10 kali lipat. La aqulu, aku tidak
mengucapkan, kata Rasul, alif lam mim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sebagai satu huruf, harfun, walakin aqulu alifun harfun walamun harfun wamun harfun. Tapi yang aku hitung setiap huruf itu aku hitung, baca alif lam mim itu dihitung di 3. Bismillahirrahmanirrahim dihitung? Nggak pernah hitung ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim 19. Alif lam mim sampai minal jinnati wan nas berapa? 233.230 sekian. Kalau kali 10 jadi berapa? Kali sekian. Semuanya kalinya sekian. Kali 10 jadi sekian. Itu apresiasi yang disampaikan Rasulullah kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Itu baru membaca. Kan itu ya, baru membaca dikasih pahala setiap hitungannya satu huruf satu hasanah, dan satu hasanah itu 10 kali lipat. Makanya orang baik itu pahalanya kalau taruh di dunia tidak akan mencukupi, tidak akan mencukupi. Ya, jadi itu ya. Nah, ini hadis. Betapa besar pahala orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka kemudian Allah juga berfirman. Ini saya bacakan kalau dalam Al-Quran bagaimana informasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Ini beda dengan Quran. Jadi di Quran itu ada penggunaan redaksi. Kalau pakai yatluna itu yang penting baca. Baca itu sekedar di mulut, tidak dimasukkan ke hati, tidak dipikirkan, tidak dikaji. Hanya membaca, baca biasa tadarus biasa. Sesungguhnya orang-orang yang baca kitab Allah wa aqamus shalah dan juga mendirikan salat, wa anfiqu mimma razaqnakum dan menafkahkan sebagian rezekinya sirron secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan atau terang-terangan atau bisa dilihat oleh orang, yarjuna tijaratan. Maka mereka kemudian yarjuna mengharap tijaratan dagangan lantabur yang tidak akan merugi, la yuwaffihim ujurahum, maka sungguh Allah akan memenuhi ujurahum, pahalanya. Allah akan memberikan pahalanya, Allah akan memberikan balasannya. Wa yazituhum min fadli, dan Allah akan menambah fadli. Fadli itu keutamaannya, fadli itu karunianya. Jadi orang yang setia dengan kitab suci Al-Quran maka akan dijaga rizkinya, akan dijaga kemakmurannya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penerima hamba-hamba yang bersyukur. Ini dua ayat, dalil yang menjadikan kita kenapa harus sering membaca Al-Quran. Ada lagi yang ketiga, Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'un yaumal qiyamah. Bacalah olehmu membaca
Al-Quran karena itu akan memberikan syafaat di yaumil kiamat. Kalau yang pernah saya sampaikan dulu apa? Orang yang hanya membaca surat Al-Mulk, apa ceritanya? Masih ingat? Ceritanya apa? Orang yang baca surat Al-Mulk atau menghafal Al-Mulk, ceritanya apa? Ya lupa. Terjaga dari siksa kubur. Orang yang menghafal atau berzikir, membaca dengan hanya membaca surat Al-Mulk, Al-Mulk yang pendek, lebih pendek daripada surah Yasin, maka nanti surat Al-Mulk akan apa? Membela kita, menjaga kita ketika kita akan disiksa di alam kubur, sehingga yang tadinya diagendakan mau disiksa, mau digebukin, mau dipukulin menjadi tidak jadi. Gara-gara apa? Surat Al-Mulk. Itu salah satu terjemahan syafaat. Ya, terjemahan syafaat yang kecil. Nanti di alam barzah akan di apa? Di alam kubur akan apa? Tidak jadi disiksa, padahal jadwalnya disiksa. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ngapalin, hafalin. Apalagi kalau kemudian kita setiap hari berusaha berzikir dengan kalimah-kalimah thayyibah, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Kan ada pokoknya sebelumnya Allah kan mengatakan, ana jalisun man dzakaroni, ana jalisun man dzakaroni. Saya ini akan menjadi teman, kata Allah, saya ini akan menjadi teman setia bagi orang-orang yang berzikir padaku. Nah ingat, zikir itu tidak hanya ya zikir-zikir, misalkan baca la ilaha. Zikir itu ada 3. 1, sholat, ibadah, itu zikir. 2, kalimat thayyibah, subhanallah, membaca la ilaha illallah, masya Allah, astagfirullah. Kalimat thayyibah, la ilaha illallah, itu zikir. Yang 3, zikir itu dengan cara membaca Al-Quran. Orang yang sering berzikir, orang yang tidak bisa lepas dari zikir, maka kata Allah jalisun, maka Allah akan menjadi teman setia. Teman setia bagi orang yang berzikir. Bukan hanya TTM saja. Apa TTM itu? Teman tapi mesra, bukan. Ini teman setia sepanjang hayat, itu Allah. Maka apa namanya? Orang yang berzikir akan punya teman setia, yaitu Allah. Ingat, kita itu kalau berteman sesama manusia, ya, saya sama Puja, saya sama Bu Ira, teman setia. Tapi kadang dibatasi oleh waktu. Ketika kepentingannya sama, masih bisa jadi kalau kepentingannya udah beda, bisa jadi lawan. Saya milih partai A, mungkin Bu Ira milih partai B, berantem kita. Kan gitu ya? Itulah teman sesama manusia. Dan teman sesama manusia, kalau kita tidak memiliki kekuatan iman, tidak dilandasi iman, tidak akan pernah bertahan lama. Maka carilah teman setia, yaitu siapa? Allah. Dengan cara apa? Zikir. Salah satu zikir baca Quran. Gitu ya. Jadi jalisun ini saya ulangi terus. Ulangi terus biar ingat. Nah, jemaah sekalian, jadi membaca Al-Quran sekali lagi ini powernya keren, luar biasa. Maka kemudian
Ini disebut juga. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, man saghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati u'titu a'taituhu afdalu ma aqtasailin. Barang siapa yang mensibukkan dirinya untuk berzikir kepadaku dengan membaca Al-Qur'an, ya, maka sungguh akan aku beri dia afdalu ma'aqtasailin. Afdalu ma'aqtasailin. Sungguh aku akan beri pemberian yang the best dari Allah. Jadi Allah akan memberikan pemberian terbaiknya. Apa yang terbaik? Yang akan diberikan Allah. Dalam bayangan kita apa yang terbaik? Orang yang sibuk zikir kepadaku dengan membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan pemberian terbaik kepada kita. Yang terbaik, ya mungkin bayangan kita apa? Kalau di dunia, kalau ada sesuatu yang terbaik, pasti ada yang lebih baik dari yang terbaik. Tapi kalau Allah sudah memberikan yang terbaik, tidak ada yang lebih baik dari itu. Wallahu a'lam. Ya paling terbaik ya surga lah. Bagi kita surga lah. Wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khuluqihi. Keutamaan kalamullah Al-Quran ala sa'iril kalam dibanding omongan-omongan yang terbaik lainnya, seperti keutamaan eksistensi keberadaan Allah dibanding makhluknya. Nah, itu saking tingginya posisi Allah. Posisi Quran itu mau bilang setara ya, setara, karena dia adalah kalamullah. Maka sama-sama abadi. Kalamullah sama-sama abadi, bukan makhluk. Bukan makhluk. Ya. Kalamullah, namanya kalamullah itu adalah bukan makhluk. Maka kita selalu berzikir dengan apa namanya? Quran itu sama saja kita mengakui eksistensi Allah. Itu lebih utama. Kita banyak. Ya. Ini saya ambilkan dalil-dalil yang penting, ya. Dan perumpamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Mathalul mu'minil ladzina yaqra'ul Qur'an kamathal atrajah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Perumpamaan orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah atrajah. Baunya wangi, rasanya enak. Itu apa kira-kira? Duren ya? Duren. Itu di dunia duren. Tapi ada orang karena baunya wangi langsung nek. Kan gitu ya? Nah, itu kalau duren. Tapi ini diumpamakan seperti atrojah. Pokoknya baunya wangi, rasanya enak. Tapi wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Quran kamathalit tamrah. Apa tamrah? Kurma. La raihalaha, enggak ada baunya. Wa ta'muha khulun, rasanya manis. Nah, kita mau seperti duren atau seperti kurma. Saya bayangin kalau duren itu gak ada baunya, itu mesti gak ada yang mau. Karena pasti curiga, mukanya jelek apalagi isinya, kan begitu. Mukanya jelek apalagi untung ada baunya. Ada baunya, jadi kemudian orang penasaran. Ternyata rasanya juga enak. Maka orang mukmin ini yang kita jarang atau tidak pernah baca Quran diumpamakan seperti kurma, rasa manis tapi nggak bau. Tapi kalau orang yang munafik, alladzi yaqra'ul Quran kamathalur raihana,
Orang munafik yang membaca Al-Quran seperti roihana, roihu hatoyibun, watok muhamurun, baunya enak tapi rasanya pahit. Buah apa kalau di kita aja? Baunya enak, rasanya pahit. Apa kalau di Indonesia? Pari. Pari baunya enak sih? Baunya nggak enak tapi rasanya pahit. Ini baunya enak tapi rasanya pahit. Ya begitu. Mau kita jadi duren, mau jadi kurma atau jadi apa nih? Pari. Nah, itu pilihan. Itu pilihan. Ya. Jadi perumpamaan sekali lagi sama sekalian. Perumpamaan ini bukan omong kosong. Setidaknya banyak orang yang kita ketahui, kawan-kawan saudara kita yang sampai menghafal Al-Quran tidak ada namanya hidup dalam kesengsaraan. Minimal itu. Kenapa? Karena Allah berjanji orang yang menjaga Al-Quran dia akan dijaga fadilahnya, akan diberi keutamaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Itu janji Allah. Nah, jadi kita mau jadi orang yang biasa atau yang luar biasa. Kalau mau jadi yang luar biasa, minimal baca Quran. Tapi saya ingatkan, sekali lagi saya ingatkan, ini penting. Secara hukum baca Quran itu hukumnya sunnah. Secara hukum baca Quran itu hukumnya sunnah. Karena ini sunnah, jangan sampai kesunatan ini menggagalkan atau mengganggu perbuatan yang wajib. Ini saya ingatkan, jangan mentang-mentang karena baca Quran kewajiban kita sebagai istri, kewajiban Anda sebagai istri. Saya kan bukan istri, saya suami. Kewajiban sebagai ibu, karena itu diabaikan. Karena pahalanya melakukan kewajiban itu lebih tinggi daripada baca Quran. Ya, jadi membaca Quran dilakukan setelah kewajiban ditunaikan. Jangan gara-gara pengen membaca Quran malah sholat tidak dilaksanakan. Itu namanya bunuh diri, mengejar yang sunat, mengorbankan yang wajib. Sebegitu banyaknya pahala amal yang ibadah sunat, tapi kalau satu kali yang wajib ditinggalkan, tidak akan mampu menutupi kewajiban yang ditinggalkan. Gitu ya. Jadi perhatikan itu, jangan sampai ini, karena saya khawatir gara-gara ngaji sama saya, baca Quran aja, pahalanya banyak, sampai kemudian nggak pernah bantuin, nggak pernah masak, nggak pernah nyuci baju, misalkan bikinin minum, suaminya juga nggak pernah, gara-gara pengen baca Quran. Jangan begitu. Pokoknya yang wajib tunaikan dulu, sudah beres, baru yang sunnah. Salah satunya baca Quran. Itu saya khawatir betul. Karena orang yang mengejar-ngejar ibadah sunat, memprioritaskan ibadah sunat daripada ibadah wajib, sama dengan ibadah menggunakan hawa nafsu. Itu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamati ittiba'il hawa, tanda-tanda orang ibadah menggunakan hawa nafsu, al-musara'ah bin nawafil, terlalu semangat mengerjakan yang sunat-sunat, wattakasul bil mujibat, tapi bermalas-malasan dalam hal yang wajib. Gitu ya. Definisi ibadah pakai hawa nafsu begitu. Memprioritaskan yang sunat, mengorbankan yang wallahu a'lam bishawab. Demikian kurang lebihnya, maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhir wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min sadatina
ashabi Rasulillah asma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa laysa ma'ana saqiyan aw mahruma. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shahiha. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.